Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, selamat pagi dan kita berjumpa di Dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan kita akan mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya Iker Arsono Momoya dan nantinya sebentar Anda bisa berpartisipasi atau berdialog dengan narasumber yang sudah ada bersama kami ya di 0821 9583 5080 atau Anda bisa komen di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di live YouTube kami RRI Manado dan di line telepon 0821 9583 5080. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekali lagi kami mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini di studio Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono SSI MSI ya. Pak Sigit ya, lebih akrab mungkin. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Pagi. Ya, senang sekali bisa hadir di studio pagi hari ini dalam dialog sulut bicara yang mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan ya, yang pasti ini merupakan satu surprise ya di tengah-tengah suasana saat ini. Terus ada seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan kita tahu bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat, mulai dari informasi cuaca, untuk aktivitas penerbangan dan juga pelayaran, bahkan peringatan dini bencana ya. Apalagi akhirnya ini begitu banyak bencana ya Pak ya yang terjadi di seluruh dunia ya, dan terlebih khusus yang ada di Manado saat ini. Ada berbagai bencana dan juga berbagai informasi-informasi cuaca seperti apa yang kita hadapi, apalagi di masa El Nino saat ini ya Pak ya. Dan begitu pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentu saja. Dan ya pasti semuanya itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah yang punya aktivitas kegempaan dan cuaca yang dinamis membutuhkan juga tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang pastinya tentu saja harus memadai ya Pak ya. Oke, dan dasar apa ini Pak untuk diadakan seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Silakan Pak Sigit. Ya, jadi dalam kesempatan ini BMKG membuka kesempatan setelah kita mendapatkan ketetapan dari Menteri PAN RB ya, terkait dengan kuota
untuk mendapatkan ASN baru itu nantinya melalui program perekrutan sekolah kedinasan yang dimiliki oleh BMKG. Jadi pada kesempatan ini kami mengundang kepada seluruh putra-putri terbaik terutama di Sulut untuk bisa berkontribusi itu, berperan aktif terkait kesempatan yang sudah diberikan ini dan agar bisa mempersiapkan secara optimal itu, karena ini terkait dengan konsep sekolah kedinasan tentunya berbeda dengan universitas yang lain yang pada umumnya yang secara umum mungkin lebih bebas dan sebagainya. Tapi di dalam konsep sekolah kedinasan tentunya peraturan-peraturan terkait mulai dari proses perekrutan dan sebagainya nanti di dalam pelaksanaan perkuliahannya pun kita mempunyai peraturan-peraturan yang cukup ketat gitu ya, yang termasuk di dalamnya tentunya terkait dengan nilai akademis yang nanti akan dipertimbangkan sebagai bagian tahapan kelulusan itu. Ya. Ya. Baik Pak, sebelum lanjut, apakah penerimaan ini terbatas di wilayah Sulawesi Utara, Manado atau juga beberapa daerah atau seluruh Indonesia, Pak? Ini memang kita berikan untuk seluruh Indonesia, Bu. Kita kesempatan ini kita sampaikan kepada publik untuk kesempatan untuk seluruh Indonesia dan di sini ada dua tipe, ada dua tipe bentuk penerimaan itu ya. Yang satu penerimaan jalur nasional, yang satu penerimaan afirmasi. Nah untuk yang jalur nasional itu tidak ada batasan, itu artinya semua bisa mendaftar terus kemudian nanti akan berkompetisi secara nasional dengan seluruh peserta yang ada di nasional. Yang kedua itu tipe yang afirmasi. Afirmasi itu artinya ada suatu kuota khusus yang di situ dikhususkan untuk wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Itu ada 11 kuota tertentu yang ada 10 ya. Yang satu itu taruna atau taruni formasi nasional dan yang 2 sampai 11 itu afirmasi. Nah, itu ada istilah afirmasi orang asli Papua atau OAP. Terus kemudian ada afirmasi non orang asli Papua, terus kemudian ada afirmasi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, terus kemudian Kalimantan Utara, afirmasi Sulawesi Tenggara, afirmasi Sulawesi Tengah, afirmasi Sulawesi Utara, afirmasi Maluku Utara, dan afirmasi Maluku. Artinya afirmasi ini mempunyai suatu prioritas untuk dia itu salah satu dari peserta itu akan diterima itu. Oh iya. Ya. Jadi di situ kita untuk afirmasi Sulawesi Utara itu kami ada 2 untuk program studi meteorologi terkait cuaca dan instrumentasi MKG. Iya. Apa yang nasional itu dan afirmasi itu sama ya Pak persyaratannya untuk masuk? Ya persyaratannya sama, kecuali yang untuk yang khusus untuk yang orang asli Papua itu ada keterlibatan namanya musyawarah adat, Bu. Jadi di situ harus ada izin dengan ketetapan musyawarah adat untuk bisa disampaikan sebagai calon peserta perwakilan dari mereka. Tetapi untuk seperti yang di Sulut ini itu tidak ada. Jadi hanya di situ ada satu persyaratan terkait yang bersangkutan atau calon taruna atau taruni ini pernah bersekolah minimal SD atau pernah bersekolah minimal SMP atau pernah bersekolah minimal SMA di lokasi tersebut. Misalkan di Sulut ya berarti di Sulut dia pernah bersekolah itu. Ya, jadi kalau di Sulut paling tidak salah satu ya di SD apa SMP atau SMA dia sekolah di Sulut ya. Iya. Dan bagaimana misalnya orang asli Papua itu atau juga daerah-daerah tertentu untuk afirmasinya seperti apa Pak? Mereka mengetahui atau juga seperti apa sosialisasi dari BMKG sendiri untuk mereka? Ya, jadi BMKG kami serentak, Bu. Jadi sebelum tanggal 18 kemarin kami sudah mulai persiapan yang dikoordinir oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Fisika yang ada di Jakarta. Terus kemudian menugaskan kepada UPT koordinator yang di setiap provinsi untuk ikut menyebarkan terkait dengan informasi penerimaan taruna-taruni baru ini. Jadi mengoptimalkan perwakilan BMKG yang ada di daerah untuk bisa secara luas dengan berkolaborasi dengan mungkin beberapa
sarana yang ada, media sosial ataupun broadcasting yang ada di lokal untuk membantu untuk bisa menyebarkan itu, sehingga harapannya terutama yang di kepulauan-kepulauan itu bisa terinformasi. Iya, mengingat mereka mungkin tidak terjangkau dengan informasi-informasi seperti ini. Ya, kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti seberapa besar kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ini, Pak? Jadi di BMKG itu kan ada istilah ABK ya Bu ya. Jadi analisis beban kinerja. Analisis beban kinerja ini akan terkait juga dengan atau terkorelasi dengan berapa potensi layanan yang harus diberikan oleh BMKG di suatu wilayah ya. Dan disitulah baru muncul suatu nilai kebutuhan bahwa di situ dibutuhkan tingkat pegawai itu berapa gitu. Nah, termasuk di Sulut ini kami kan ada di sini ada BMKG Geofisika, stasiun geofisika, ada stasiun meteorologi Samratulangi yang ada di penerbangan, terus kemudian ada stasiun klimatologi Sulut, terus kemudian yang terkait dengan iklim dan pertanian, terus kemudian ada juga stasiun meteorologi maritim yang ada di pelabuhan, dan satu lagi kami juga ada di Naha, stasiun meteorologi juga yang di kepulauan. Nah, itu yang dari masing-masing itu mempunyai sudah ada peta namanya ABK-nya itu, analisis beban kinerja, dan masing-masing tentunya berbeda terkait dengan kebutuhan layanan yang ada di wilayah tersebut itu. Jadi itu yang akan akhirnya memunculkan satu dasar berapa kebutuhan pegawai yang ada di wilayah tersebut. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di Sulut Bicara. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami menunggu Anda, dan saat ini kami masih bersama Kepala Stasiun Geofisika Manado, Bapak Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Ya, kami tetap menunggu Anda untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, ini sebenarnya suatu yang menggembirakan ya Pak ya, bahwa ada seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, sebelum kita lanjut, bisakah Bapak menjelaskan seperti apa sebenarnya tugas ataupun kerja dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi mungkin saya tambahkan dulu yang sebelumnya juga terkait lingkup STMKG ini ya, bahwa yang perlu diketahui bahwa sekolah kedinasan ini adalah gratis gitu ya. Jadi semua pembiayaan selama perkuliahan itu ditanggung oleh negara. Hanya proses pada saat perekrutan sampai dengan daftar ulang, tahapan daftar itu memang ditanggung oleh calon gitu. Sebagai bagian dari kontribusi para calon peserta didik di dalam proses perekrutan tersebut. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti pada saat studi full semuanya itu ditanggung oleh negara, artinya gratis itu. Bahkan ada uang saku seberapa yang bisa didapatkan pada masa studi itu. Nah, terkait dengan tupoksi BMKG sendiri, ini BMKG kan merupakan satu representatif pemerintah ya Bu ya, dalam tugas untuk memberikan layanan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Dan aspek ini memang suatu aspek yang sangat melekat di semua aspek sektoral yang ada di Indonesia ini. Jadi apakah itu terkait dengan darat, udara, laut yang menjadi bagian kehidupan yang ada di sekitar kita sehari-hari itu, tentunya di situ ada satu kebutuhan terkait dengan keamanan kondisi lingkungannya gitu ya. Yang dalam hal ini terkait dengan potensi ancaman bencananya. Nah, disinilah peran dari BMKG ini untuk bisa memberikan satu layanan mitigasi ya terkait dengan info apakah itu aspek meteorologi terkait dengan cuaca, cuaca itu apakah cuaca penerbangan atau kemudian cuaca maritim dan cuaca-cuaca yang kondisi lainnya, terus kemudian juga terkait dengan klimatologi untuk cuaca jangka panjang, terus kemudian terkait dengan karhutla dan sebagainya. Terus kemudian juga ada geofisika juga yang terkait dengan gempa bumi dan tsunami gitu ya. Ini yang tentunya
kalau kita melihat apa yang saya sebutkan tadi, tentunya itu melekat pada semua aspek kehidupan sehari-hari kita itu, Bu. Iya. Jadi kebutuhan akan informasi, bagaimana sih panas hari ini, apakah sekarang hujan atau tidak, terus kemudian bagaimana sih pola tanam kami, apakah kami harus nanam apa dan kapan dan sebagainya. Ya, dan seperti diketahui bahwa seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah dibuka ya Pak. Ya, jadi sudah dibuka. sejak kapan sampai kapan ini berlaku Pak? Ya, jadi untuk pembukaannya Iya. itu kita sudah dibuka mulai tanggal 18 sampai 30 Agustus. Sampai 30 ya. Jadi 18 sampai 30 Agustus untuk masa pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi PTB STMKG 2026 dan 2027 ya. Jadi untuk lokasinya sendiri nanti secara online bisa merujuk pada alamat URL yang ada https://sscasnbkn.go.id ya. Karena memang ini sebagai satu fasilitas yang perekrutan untuk sekolah ikatan dinas, Bu. Jadi semuanya masuk ke situ. Iya. Jadi persyaratan apa atau seleksi administratif apa yang ada yang menjadi ketentuan? Ya, jadi untuk tahap perekrutan awal sendiri ini tentunya kami ada beberapa persyaratan umum ya, yang kriteria maupun persyaratan umum yang sudah dituangkan di dalam dokumen terkait dengan buku pedoman penerimaan taruna baru STMKG. Ya. Di sini misalkan yang terkait persyaratan umum sebagaimana umumnya itu ya, perekrutan di dalam pendidikan. Cuma di sini mungkin ada beberapa pendetailan gitu ya, misalkan terkait dengan jasmani rohani tidak buta warna, kemudian berkacamata dengan lensa sferis maksimal -4D, terus kemudian lensa silindris -2D, terus bersedia untuk melakukan pengobatan lasik atau laser assist in situ keratomelosis ya, dengan biaya sendiri. Terus kemudian ada syarat tinggi badan juga, Bu. Iya. Syarat tinggi badan ada minimal 155 untuk pria dan 150 untuk wanita. Ya, dengan berat badan seimbang. Dan yang lainnya kami kira untuk umur sendiri itu tidak kurang dari 15 dan tidak lebih dari 23. Ya. Ini yang menjadi bagian yang disyaratkan juga. Mungkin nanti selengkapnya bisa dilihat di dalam moda-moda yang kami sudah siapkan di moda informasi di BMKG Sulut ini. Iya. Dan untuk ketentuan yang lain seperti apa Pak? Misalnya lulusan apa, misalnya SMA atau juga SMK yang bisa masuk di seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini? Iya. Jadi di sini ada juga bagian persyaratan akademik ya. Persyaratan akademik ini lulus atau akan lulus sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan juga bisa, atau yang sederajat untuk semua jurusan. Terus kemudian nanti ketika dibutuhkan satu bukti kelulusan, di sini disampaikan bagi yang lulus tahun 2026 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Sedangkan untuk syarat diterimanya intinya di sini mempunyai ijazah SMA, MA atau SMK atau sederajat yang sebagaimana yang tadi butir sebelumnya disebutkan. Dan selanjutnya nanti akan melakukan satu tahapan seleksi, pelaksanaan seleksi mulai dari kompetensi dasar dan selanjutnya. Iya. Seperti apa tesnya Pak? Nah nantinya? ini ya nanti jadi setelah seleksi administrasi dari para calon yang pendaftar itu nanti akan kita undang untuk tahapan berikutnya setelah administrasi dinyatakan lolos, maka nanti akan ada ujian seleksi kompetensi dasar dan ujian seleksi kompetensi bidang. Ya. Ini nanti kita akan undang ke BKN, Bu. Jadi nanti di BKN provinsi kami juga sudah berkoordinasi dengan BKN Provinsi Sulut untuk kami sampaikan bahwa kami ada kuota untuk memberikan kesempatan pada calon taruna-taruni dari Provinsi Sulut untuk nanti diberikan kesempatan
melakukan tes untuk kompetensi dasar dan kompetensi bidang di BKN Sulut. Ya, berapa banyak yang akan diterima nantinya, Pak? Untuk yang afirmasi tadi kita yang sudah menjamin afirmasi itu ada 2. Jadi yang tadi untuk jurusan meteorologi dan jurusan instrumentasi. Tapi untuk yang jalur nasional tentunya nanti sesuai dengan grading akan akan diseleksi secara urutan dari prestasi nasional ya. Hanya saja ada 2 yang sudah dialokasikan khusus nih untuk Provinsi Sulut itu. Jadi harapannya jalur afirmasi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Saat ini kita masih di dialog Sulut Bicara mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 atau juga di atau Anda bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan melalui line telepon, SMS, WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, jangan lewatkan kesempatan yang terbaik ini. Mungkin ada pertanyaan atau juga putra-putri Anda yang akan mengikuti seleksi ini, silakan. Dan sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Pak Sigit ya. Pak Sigit, sebenarnya apa yang bisa membuat ketertarikan untuk mengajak putra-putri bergabung di BMKG, Pak? Misalnya gajinya seperti apa atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa lebih memotivasi mereka ya untuk ikutan seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Silakan, Pak. Ya, jadi memang beberapa kelebihan ya dari perekrutan melalui BMKG ini. Tentunya ini kan bagian dari sekolah kedinasan yang sudah tertanggung gitu ya, secara perkuliahannya itu gratis, terus kemudian lulus juga langsung menjadi CPN ASN ya, untuk menjadi ASN. Dan di situ tentunya setelah lulus rekan-rekan yang lulus dari taruna-taruni ini tentunya sudah nggak perlu pusing lagi gitu ya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan tentunya ini juga dibarengi juga dengan keseimbangan mental itu, karena kita nanti juga akan ditempatkan di seluruh Indonesia ya, kecuali yang afirmasi ya. Afirmasi jadi penempatannya di seluruh Indonesia ya, Pak ya. Jadi tidak memilih apakah misalnya di Manado harus penempatan di Manado ya, Pak ya. Afirmasi sebenarnya konsepnya akan seperti itu, kecuali tapi nanti afirmasi kecuali yang afirmasi. Tapi kalau yang nasional, yang jalur nasional yang dari awal memang sudah dikompetisikan secara terbuka untuk nasional non afirmasi ya, tentunya itu akan disebar gitu. Dan ini perlu mental yang kita siapkan juga dari awal itu untuk mengenal wilayah Indonesia secara luas. Ya, sebentar Pak, kita baca ada yang masuk dari WhatsApp ya. Pagi Mbak Ika, dan dari BMKG ya, Bapak Dr. Sigit Pramono SSI MSI, Kepala Stasiun Geofisika Manado. Pertanyaan saya, sekolah di kedinasan dalam naungan BMKG, apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan? Terima kasih, dari Grace Langoan. Apa saja tahapan tesnya dan program studi apa saja yang ditawarkan? Dari Grace Langoan. Ya, baik. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Grace atas pertanyaannya ya. Jadi di sini memang kita memulai dari pembukaan ini untuk kita menseleksi pertama yaitu seleksi administrasi. Jadi apakah administrasi, karena kita punya konsep tadi yang afirmasi, terus kemudian ada untuk OAP ya, orang asli Papua, terus kemudian jalur nasional. Tentunya masing-masing dari lingkup ini harus terpenuhi. Mana yang memang jalur afirmasi harus sesuai dengan syarat jalur afirmasi, terus kemudian yang OAP juga OAP, terus kemudian yang nasional baru tanpa ada kriteria khusus untuk yang jalur nasional. Ini setelah administrasi selesai nanti akan dilanjutkan dengan tes, karena kita nantinya juga akan langsung menjadi calon ASN ya, dan menjadi ASN.
Tentunya ini setiap langkah masuk ke situ kan ada SKD dan SKB ya. Kita juga di depan di awal penerimaan ini sudah kita teskan itu untuk SKD dan SKB-nya ya. Terus setelah jika lolos nanti akan lanjut kembali ke tes kebugaran ya. Tes kebugaran nanti ada beberapa kegiatan di lapangan untuk diikuti dan nanti akan di di ranking terkait dengan hasil kegiatan di lapangannya. Terus kemudian ada tes kesehatan dengan rekaman medis ya yang nanti menjadi bukti ya. Terus dilanjutkan wawancara ya. Wawancara terus nanti ada pantuhir sebagai penetapan akhir ya. Ya saya kira ini mirip dengan mungkin tahapan-tahapan pada umumnya ya di dalam sekolah kedinasan. Ya, demikian. Oke, selama sekolah kedinasan seperti yang Bapak informasikan tadi bahwa setelah masuk gratis ya? Ya, jadi setelah terakhir itu hanya daftar ulang saja. Setelah daftar ulang terus kemudian masuk pembelajaran kuliah itu semuanya sudah ditanggung oleh negara. Oh iya. Jadi tidak ada pembayaran SPP dan UTK dan sebagainya nggak ada. Iya, jadi cuma di awal saja ya selama seleksi dari itu. Administrasi, tesnya dan lain-lain itu yang mengeluarkan biaya ya Pak ya. Tapi setelah masuk sudah lulus dan masuk ke pendidikannya sudah ditanggung negara ya Pak ya. Betul. Aduh betapa mengasihkan sekali sebenarnya ya untuk muda-mudi yang profesional yang lebih mahir di bidang IT ya, sebenarnya lebih cocok dan termotivasi untuk masuk bergabung di seleksi ini ya Pak ya. Nah, selanjutnya dari Kristo Rifano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih dari Kristo Rifano, seandainya ada keponakan yang bersekolah di ST BMKG ini, di manakah penempatan dinasnya setelah selesai studi? Apakah sesuai KTP atau ditentukan dari pusat? Terima kasih. Ya, langsung saja mungkin Pak, ya sambil menunggu yang lain pendengar dan pemirsa yang ingin ikutan bertanya dan bergabung di dialog sulut bicara ini. Oke, silakan Pak Sigit. Iya. Jadi untuk terkait dengan kelulusan itu kembali ke yang tadi ya di dalam kriteria peserta kami ada istilah formasi nasional, terus kemudian ada istilah formasi afirmasi gitu ya. Kalau yang formasi afirmasi yang pertama itu yang formasi nasional tentunya karena penerimaannya juga melalui jalur ranking nasional yang dikompetisikan secara nasional, tentunya nanti juga untuk penempatannya istilahnya penempatan tugasnya itu juga nanti akan mengikuti kebijakan pada tahun berjalan di saat kelulusan itu ya. Jadi nanti yang menempatkan itu bukan kampus tapi yang menempatkan adalah BMKG ya. Jadi kampus itu hanya bertanggung jawab, STMKG itu hanya bertanggung jawab terhadap peserta didik ini sampai tahap kelulusannya saja. Setelah kelulusan maka akan diserahkan ke BMKG. Lah lembaga BMKG ini yang nanti akan menentukan secara kebutuhan kemana saja untuk pegawai-pegawai ini akan ditempatkan. Ya, tentunya di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi semuanya akan ditinjau melalui Biro SDM dan organisasi kami di BMKG untuk kita melihat kebutuhan dari pegawainya ya, dan tentunya juga sebenarnya pemetaan sebelumnya juga sudah dipersiapkan juga. Tapi untuk yang afirmasi ini memang secara konsepnya seharusnya memang akan dikembalikan ke asalnya ya, ke asalnya. Jadi karena memang ini sudah menjadi komitmen bahwa dengan kriteria afirmasi ini lebih mengutamakan putra daerahnya gitu untuk bisa andil di dalam nanti dalam menjalankan fungsi BMKG di wilayah tersebut. Iya. Nah, setelah lulus semuanya ya, sudah selesai tahapan-tahapan seleksi ini. Nah, bagaimana lokasi untuk pendidikannya?
Apakah terpusat misalnya di pusat atau juga sesuai daerah masing-masing? Ya, seperti apa Pak? Ya, jadi pendidikan kami memang saat ini terpusat. Kita tidak punya cabang yang lain. Jadi hanya satu tempat saja ada di Jakarta ya. Tapi tepatnya itu di Tangerang ya. Di Kota Tangerang, di Tanah Tinggi itu ada satu kampus besar ya yang ada di situ. Yaitu kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Yang di situ ada jurusan meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi. Nah, setelah ada yang masuk. Bagaimana tanggapan narasumber tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Terima kasih dari Encik Mira di Winangun Atas. Bagaimana tanggapan Bapak tentang makin banyaknya sekolah kedinasan yang dibentuk pemerintah saat ini? Ya, silakan Pak. Ya baik, terkait pertanyaan ini saya juga mungkin bisa merefleksikan dari latar belakang perjalanan saya juga gitu ya. Jadi saya sendiri juga sangat dari awal dulu itu mengidolakan untuk bisa masuk sekolah kedinasan gitu. Jadi bagaimana nantinya setelah lulus kuliah ya sudah tidak terlalu pusing lah dengan itu ya, dengan berbagai kompetisi lain lagi untuk bisa mendapatkan satu pekerjaan. Iya. Mungkin ini yang menjadi motivasi ya. Jadi setiap instansi itu ingin mempunyai suatu kader yang bisa dibentuk mulai dari awal lulusan SMA ini untuk bisa diarahkan dalam bentuk paket atau konsep vokasi gitu ya. Jadi dalam konsep vokasi ini kan memang pendidikan itu lebih diperbanyak pada sisi praktek dan sebagainya dan sudah disesuaikan dengan tujuan outputnya itu. Jadi tujuan outputnya itu agar nanti sudah tidak terlalu banyak lagi penyesuaian pada saat lulusannya nanti gitu ya. Jadi dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan saya kira bagi putra-putri daerah atau putra-putri di seluruh Indonesia yang terutama yang mungkin dengan ada segala keterbatasan itu bisa menjadi satu solusi juga untuk dalam perjuangan untuk mencapai cita-citanya itu lebih keringanan lah gitu ya. Dan tinggal masalahnya itu nanti kan setiap individu dari lulusan SMA itu ketertarikannya sejauh mana gitu. Ketertarikan dan komitmennya juga untuk terikat dengan satu ikatan dinas, terus kemudian terikat dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat di dalam pelaksanaan sekolah kedinasan dibandingkan dengan perkuliahan. Jadi saya kira banyak sisi-sisi positifnya kalau menurut kami ya dari kacamata kami terkait dengan semakin banyaknya sekolah kedinasan untuk menampung para putra-putri terbaik ya untuk bisa masuk di situ dan bisa diterima dan tentunya bisa memudahkan untuk jalan untuk berikutnya itu. Nah, kita kembali ya untuk masuk sekolah kedinasan ini untuk masuk seleksi ya kita kembali lagi. Sebenarnya jurusan apa yang harus menjadi syarat atau ketika dia misalnya masih SMP dia akan tertuju ke sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini. Jadi di SMA-nya harus jurusan apa Pak diambil? Ya, jadi kalau di kami sendiri ini di sini hanya disebutkan untuk persyaratan akademik itu hanya disebutkan SMA atau MA atau madrasah aliyah ya, terus kemudian SMK atau yang sederajat gitu ya, yang untuk disebutkan di situ. Jadi tidak lebih spesifik lagi. Artinya kesempatan itu ya bisa membuka peluang terhadap semua jurusan yang berlatar belakang pada saat di SMA maupun di SMK. Ya. Tapi tentunya untuk yang STMKG ini kan memang lebih dominan eksak gitu ya. Jadi lebih pada lingkup-lingkup yang eksak. Jadi mungkin biasanya sih untuk yang berlatar belakang dari IPA terus ataupun dari bagian eksak lainnya itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya itu juga bisa berkompetisi dengan nanti menyesuaikan mungkin hal-hal yang masih tertinggal atau yang perlu dikejar gitu ya di dalam penyesuaian pada saat pelaksanaan studinya nanti di STMKG. Iya. Setelah ternyata ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan dulu. Selamat pagi narasumber sekolah dinas. Kami mau bertanya,
Satu, berapa banyak kuota nasional 2026? Pendaftar sampai saat ini sudah berapa banyak? Terima kasih by Rian Malalayang. Ya, berapa banyak kuota nasional untuk 2026? Pendaftar sampai saat ini sudah berapa banyak? Ian Malalayang. Oke, terima kasih untuk Rian ya. Oke, silakan Ya, Pak jadi Sigit. STMKG sendiri ini untuk jenjang sarjana terapan atau diploma 4 ya, yang akan diterima itu secara nasional sejumlah 130. 130 Di tahun ini, ya Pak? ya. 130 di tahun ini, terus kemudian yang tadi untuk yang kriteria taruna-taruni formasi nasional itu ada 60 ya. Jadi sisanya sebanyak 70 itu akan diberikan untuk jalur afirmasi ya. Jadi ini yang bisa dikompetisikan ya dalam tahun 2026 ini untuk secara nasionalnya sebanyak totalnya 130. Ya, kalau Sulut sendiri seperti apa Pak? Kuotanya di Sulut? Ya, yang tadi disebutkan untuk yang di Sulut, untuk yang afirmasi itu ada dua. Ada dua. Jadi untuk tujuan meteorologi ya. Jadi penerimaan di meteorologi itu dipastikan dari Sulut itu satu, terus yang satu instrumentasi, instrumentasi MKG. Tapi tidak menutup untuk yang jalur nasionalnya untuk bisa diikutkan juga itu. Iya. Nah, ada dari Kevin W2D4N ya. Nah, apakah ada penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi seperti yang baru-baru ini diikuti oleh salah satu mahasiswa STMKG yang lolos menjadi salah satu cast di Class of Champion Season 3? Iya. Adakah penghargaan khusus bagi mahasiswa berprestasi? Iya, seperti apa Pak? Iya, jadi memang di dalam pelaksanaan studi itu kita memberikan keleluasaan ya bagi para taruna-taruni untuk berkembang gitu. Jadi artinya ada passion yang mungkin secara non akademik ataupun masih dalam bagian akademik untuk bisa dikembangkan melalui suatu kompetisi ataupun keikutsertaan dalam event-event di nasional maupun internasional gitu. Jadi tidak hanya seminar, tidak hanya proceeding ataupun tidak hanya yang sifatnya terkait dengan literasi akademik saja, tapi mungkin secara praktikal atau secara teknis itu ada beberapa yang memang diperbolehkan atau untuk diikutsertakan. Nah, terkait hasilnya sendiri untuk penghargaan tentunya itu akan menjadi bagian dari catatan ya. Tapi tentunya kembali lagi untuk masalah nanti pada akhirnya untuk masalah penempatan tugasnya itu karena itu masih bagian dari pihak kampus sampai ke kelulusan, maka itu akan menjadi bagian dari catatan yang ada di pihak kampus. Nah, tetapi kembali nanti ketika satu tahap fase di bagian untuk penempatan tugas, maka tentunya itu akan menjadi wewenangnya oleh lembaga BMKG. Nah, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan itu apalagi sampai ke tingkat minimal nasional, terus kemudian menjadi satu catatan yang cukup signifikan, ya harapannya nanti bisa dipropos juga gitu. Tapi kembali nanti keputusan akhir ada di kebijakan di BMKG itu. Tapi tentunya walaupun ada atau tidak ada prestasi, saya kira dengan orang sudah mengetahui prestasi yang sudah dicapai itu, reward itu akan muncul dengan sendirinya secara mandiri gitu ya intinya. Tapi lembaga tentunya juga diharapkan juga ada satu catatan yang bisa dipertimbangkan untuk apakah nanti akan dikhususkan pada jurusan tertentu misalkan ya, atau misalkan fokus di instrumennya atau fokus di pengembangan IT-nya atau di mananya yang akhirnya nanti bisa dia lebih optimal itu di dalam lingkungan kerjanya. Iya. Nah, kalau setelah pendidikan, menempuh pendidikan ini berapa lama Pak? Ya, karena ini diploma 4, ya jadi sekarang untuk pelaksanaannya 4 tahun. 4 tahun ya? Sebenarnya dalam sejarahnya kita pernah juga ada yang diploma 1, pernah ada diploma 2, diploma 3 ada. Termasuk pada zaman saya di tahun 2000 itu termasuk diploma 3 masih. Terus sekarang sudah menjadi diploma 4 sehingga nanti sudah sejajar dengan S1 itu ya, untuk sarjana terapan. Nah, Oke. Dari WhatsApp ya, Bu Ike, masih ada lagi pertanyaan saya, apa saja persyaratan untuk sekolah di kedinasan ini? Apakah tinggi badan dan nilai raportnya seperti apa?
Dan apakah materi ujiannya meliputi SKD Fisika dan Matematika? Terima kasih. Ya, persyaratan untuk sekolah di kedinasan. Ya, apakah tinggi badan yang tadi mungkin Bapak sudah jelaskan. Nah, nilai raportnya seperti apa dan apakah materi ujiannya meliputi SKD Fisika dan Matematika? Oke, silakan Pak. Ya, untuk tinggi badan memang kita ada kriterianya. Jadi untuk yang pria itu 155 cm dan yang untuk yang wanita itu di 150 cm gitu ya. Dan itu biasanya kita juga akan melakukan verifikasi gitu. Jadi walaupun di dalam persyaratan misalkan di awal sudah menyertakan ya hasil dari pengukuran di tempat asal atau di daerahnya, itu sudah menunjukkan misalkan tertulis 155 dan 150, tapi biasanya kita juga akan melakukan pengukuran ulang di lokasi ya pada saat pelaksanaan tesnya nanti. Sedangkan untuk yang nilai di sini di panduan ini sementara tidak disebutkan ya, tapi nanti kami bisa bisa dicek lagi ya di dalam ptbstmkg.ac.id ya, di https://ptb.stmkg.ac.id. Ya, jadi teman-teman calon taruna-taruni nanti bisa mengikuti perkembangannya di alamat itu ya, sekali lagi https://ptb.stmkg.ac.id akademi ya. Iya. Nah, karena kita masih punya waktu ya, saat ini waktu di studio kami pukul 9:42 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi untuk ikut serta dalam dialog ini, silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada ya. Kita masih terus mengangkat mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Nah, untuk Pak Sigit ya, seperti diketahui tadi bahwa kita sudah berbicara mengenai seleksi, sudah berbicara mengenai persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, sebenarnya seberapa besar kebutuhan Sulawesi Utara terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Iya. Ya, jadi Sulut ini atau Sulawesi Utara ini salah satu provinsi yang secara geografis ya, itu juga berada pada satu lokasi yang dekat dengan pantai lepas ya. Terus juga ada beberapa daerah kepulauan yang tentunya juga berbatasan dengan pantai lepas. Terus kemudian ada pegunungan aktif ya, gunung aktif, Gunung Lokon yang ada di sekitarnya juga. Dan potensi karhutla juga terjadi juga di Sulut seperti yang pada awal bulan ini sudah terjadi ya, di Minahasa. Jadi di situ mencerminkan satu kebutuhan layanan yang kebutuhan multisektoralnya itu cukup besar gitu ya, di wilayah Sulut ini. Jadi BMKG berharap tercukupi dari sisi SDM, dan ada satu kelebihannya ketika misalkan dari SDM lokal itu juga sudah masuk ke BMKG di dalam hal komunikasi, terus kemudian di dalam hal terkait dengan koordinasi tentunya akan banyak mempunyai lebih kelebihan itu ya tentunya ya di dalam hal terkait dengan kebutuhan itu. Selain tentunya juga terkait juga dengan keilmuan-keilmuan atau pengetahuan dari data yang kita olah gitu ya, untuk menjadi informasi yang bisa kita sajikan kepada publik gitu. Iya. Oke. Iya, ada telepon yang masuk ya. Oke, ya halo. Sulut bicara, halo. Pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan. Ya, Bandung di Bandung Timur.
Bandung Timur ya. Oke, Iya. Pak Ahmad, iya. Pak Ahmad Irwan, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber? Ya, Bukan menggunakan digital ya. iya Pak. Selamat pagi Pak narasumber. Ya. Pagi. Tadi cerita masalah tes kedinasan di sini ya. Mhm. Jadi sudah disebutkan. Nah di sini Pak, bagaimana cara kan seperti itu kan tetap masih banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Ya. Apakah cara menghilangkan oknum seperti itu kan seperti yang kadang-kadang sudah memenuhi persyaratan yang cukup, tapi dengan alasan ekonomi tidak ada. Itu seperti masih banyak Pak oknum-oknum seperti begini. Maaf masih di kontak. Pernah ada juga salah saudara saya dulu kan, ketika dia mau tes daftar pramugari, ditanya kamu punya uang saldo berapa, katanya kan segitu, ditanya seperti itu. Nah ini bagaimana yang oleh Bapak cara menjauh supaya jauh dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sedangkan kan seperti oknum lah pokoknya Mas Reza. Mungkin tidak akan lebih, mungkin itu yang tanyakan sama saya. Terima kasih. Yuk, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Dan ya, kita kembali ke tadi ada WA yang masuk ya. Supaya sekaligus ya dijawab oleh Pak Sigit. Oke, kita kembali ke WA atau ada telepon yang masuk, masih ada? Oke, ya, apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi-instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Terima kasih. Dari Engku Jenri di Amurang. Apakah berarti tidak akan dibuka seleksi penerimaan CPNS formasi umum di instansi yang memiliki sekolah kedinasan? Iya, terima kasih Engku Jenri yang ada di Amurang. Ya, kalau masih ada ditampung ya untuk dijelaskan sekaligus ya. Oke, kalau sudah tidak ada ya, belum ada ya untuk telepon. Oke, ya silakan Pak Sigit untuk menjelaskan telepon dari Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung, terus Pak Jenri di Amurang. Ya, oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi itu merupakan suatu tantangan yang besar ya terkait dengan suatu proses masuk, apalagi ini adalah sekolah kedinasan yang akan terjamin untuk menjadi bagian dari ASN ya, atau abdi negara yang melalui jalur STMKG ya, dalam hal ini lembaga di BMKG, bagian dari lembaga di BMKG. Di awal kita berkoordinasi Pak, ada arahan dari pimpinan untuk dibentuk suatu tim pengawas ya, tim pengawas di pusat untuk mengawasi setiap proses atau tahapan-tahapan yang berjalan dari satu proses penerimaan taruna-taruni baru ini ya. Dan indikator-indikator juga sudah ditetapkan juga oleh tim pengawas ya, terkait dengan apa yang seharusnya ada di lapangan, apa yang seharusnya diberikan oleh kampus untuk memfasilitasi agar publik itu secara luas sudah mendapatkan informasinya. Terus kemudian dalam tahapannya bagaimana meyakinkan dan mengarahkan pada setiap unit teknis yang terlibat ya, misalkan kami di daerah ini juga mewakili dari tim yang ada di pusat, tentunya diberikan satu pemahaman terkait adanya fair competition ya dari satu proses ini, agar nanti yang terpilih tentunya yang terbaik gitu ya, putra-putri yang terbaik, yang berkompeten dan memang memahami terkait dengan lingkup layanan yang MKG ya, karena di dalamnya kan tadi ada satu fase yaitu tentang terkait tahapan untuk bidang ya, SKB. Jadi seleksi untuk pengetahuan terkait dengan bidang, salah satunya bagian dari bidang apa yang ada jadi layanan fungsi MKG, tentunya di situ yang terpilih sudah yang terbaik dalam pemahaman itu gitu, salah satunya ya, selain faktor-faktor penunjang tadi ya, masalah kesehatan dan sebagainya. Dan itu harapannya kami tentunya berkomitmen dari awal untuk bisa meloloskan ya yang terbaik Pak, putra-putri terbaiknya yang lolos melalui jalur kriteria tadi yang sudah disebutkan ya, apakah yang melalui jalur nasional atau melalui jalur afirmasi. Jadi kami tentunya juga butuh dukungan dari publik ya, dan di dalam fase ini juga kita di dalam tahapan prosesnya ada fase-fase masa sanggah Pak. Fase-fase masa sanggah itu memberikan kesempatan kepada publik
jika ada ketidakpuasan di dalam tahapan itu yang baru terlewat, itu tentunya ada diberikan satu waktu untuk memberikan satu sanggahan jika ada gitu ya. Dengan kita memberikan satu peluang itu, artinya kita menyadari bahwa ada suatu potensi untuk kita harus memberikan ruang ke publik untuk meyakinkan bahwa nantinya tahapan yang sudah terlewat itu sudah tahapan yang optimal itu. Ya, berharap semuanya akan berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan satu calon taruna-taruni yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Iya. Terus ada yang masuk ya di YouTube. Pagi Pak, kalau misalkan ada pendaftar peraih medali OSN, namun tinggi badan tidak cukup, apakah otomatis gugur tinggi badan? Apakah ada kuota khusus untuk peraih medali OSN? Ya. Ya. Ya, seperti apa Pak? Terima kasih. Sebelumnya yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan ini ya, kuota yang non kedinasan ya. Iya. Jadi kita tetap ada, BMKG tetap ada kuota yang tidak melalui jalur kedinasan gitu ya. Jadi penerimaan S1, bahkan ada juga yang penerimaan khusus S2 ya. Ada juga pernah yang khusus S3 ya. Jadi kesempatan itu ada gitu untuk di luar yang kedinasan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah misalkan saya udah terlewat nih, nggak tahu tentang sekolah kedinasan selama ini, dan sekarang udah di semester akhir atau menjelang kelulusan dari perkuliahan yang sudah ditempuh, nanti bisa ada kesempatan untuk perekrutan ASN melalui jalur non yang sekolah kedinasan. Jadi ada kesempatan itu ya, tentunya di situ ya ada beberapa kriteria atau proses tersendiri lagi yang mungkin tidak sama dengan proses yang ada di jalur melalui jalur kedinasan. Gitu ya. Jadi ada kesimpulannya untuk kesempatan itu ada. Nah, kalau selama pendidikan 4 tahun ya Pak, berarti masuk apakah disediakan asrama atau tinggal di tempat masing-masing, misalnya kos begitu, karena di luar daerah kan terpusat di Tangerang ya tadi Pak ya. Apakah disediakan khusus asrama begitu semacam itu? Ya baik. Sebelum menjawab yang terkait asrama ini, tadi yang sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan misalkan ada penghargaan OSN ya, Olimpiade Sains Nasional misalkan, ternyata tinggi badannya kurang, itu sejauh yang selama ini kami laksanakan tetap tidak bisa gitu ya, kecuali mungkin nanti ada satu kebijakan khusus di luar pedoman ini, tapi sejauh yang kami pelajari dalam pedoman, kriteria itu hanya yang tadi yang kami sebutkan saja gitu ya, dengan beberapa kriteria tinggi badan termasuk ada di dalamnya, terus kemudian umur ya, dan itu mungkin yang akan yang kami pegang, terutama kami yang ada di daerah ini untuk melaksanakan proses pelaksanaan perekrutan tersebut ya. Jadi masih mengacu pada apa yang tersebut di dalam buku pedoman penerimaan taruna baru STMKG 2026. Gitu. Nah, 4 tahun selama pendidikan semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya uang saku dan lain-lain ya Pak? Ya, jadi tadi terkait juga tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, terkait untuk yang pada proses pertama melakukan atau melaksanakan pendidikan, itu di kampus kami itu ada asrama ya. Cuma asrama itu tidak bisa menampung untuk keseluruhan tingkatan ya. Jadi biasanya asrama itu akan diisi oleh tingkat paling bawah itu ya, atau paling baru masuk yaitu tingkat 1, tetapi setelahnya itu nanti akan diberikan keleluasaan untuk mencari tempat tinggal tersendiri gitu ya. Tempat tinggal tersendiri di lingkungan sekitar kampus atau mungkin ada di tempat saudara yang ada di Jakarta itu ya, atau di Tangerang dan sebagainya. Yang penting di dalam pelaksanaan studinya itu jangan sampai nanti dia terhambat karena masalah macet atau masalah yang lainnya gitu. Tentunya terkait dengan peraturan itu tetap berjalan ya, tetap apa yang diberlakukan di dalam kampus yaitu yang akan diterapkan ketika dia misalkan sedang masih ada di dalam kampus dalam asrama, ataupun yang ketika sudah diberikan kesempatan untuk yang di luar asrama. Peraturan akan tetap sama gitu. Jadi
ketika akan mengambil di luar asrama, yang bersangkutan harus benar-benar mempertimbangkan masalah trafiknya juga, masalah kemacetan, masalah lalu lintas dan sebagainya, sehingga dia tidak terlambat di dalam pelaksanaan kuliahnya. Nah, sudah di penghujung Pak. Iya. Nah, apa pesan Bapak kepada siswa-siswi SMK, SMA, ya sederajat ya di Sulawesi Utara yang memiliki ketertarikan pada bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ini, Pak? Ya, jadi apa yang jadi pesan untuk mungkin pesan siswa-siswi? ya pesan dari kami yang pertama tentunya disiapkan mental ya. Mental ini artinya akan menjurus ke banyak aspek gitu ya. Aspek dari mental pendidikan akademisinya sendiri untuk teman-teman yang akan mencoba itu untuk giat gitu ya dengan segala usahanya, dengan segala apa yang bisa dilakukan di dalam persiapannya terkait dengan aspek akademiknya ya. Terus kemudian juga mental terkait dengan apa namanya jasmani dan kebugarannya gitu ya. Karena memang nanti akan menjadi bagian dari tes kesehatan dan kebugaran di dalam proses seleksi ini agar nanti bisa optimal gitu ya. Jadi misalkan nanti ada hitung-hitungan terkait ketika ada di lapangan gitu ya. Tes di lapangan untuk capaian-capaian dari kegiatan di lapangannya itu nanti tentunya akan di ranking itu untuk nanti memilih siapa yang paling unggul itu ya dari kegiatan atau ujian yang dilakukan di lapangan itu nanti. Nah, terakhir Pak, apa motivasi dari Bapak dan pihak BMKG untuk putra-putri Sulawesi Utara untuk menggunakan kesempatan terbaik ini memperkuat BMKG sendiri, Pak? Ya, jadi kami berharap sekali seluruh para lulusan ya SMA, SMK, MA ya, Madrasah Aliyah untuk dimanapun berada ya di kepulauan maupun yang ada di kota dimanapun itu di Sulawesi Utara ini untuk jika ada yang kurang jelas silahkan menghubungi BMKG terdekat ya. Kami di kepulauan ada di Naha juga, di sini ada 4 juga dia di Pitung, di bandara ada di kemudian ada di di pelabuhan ya, dan satu lagi yang klimatologi ya. Itu juga dekat dengan di bandara juga. Jadi itu bisa atau di kami di Stagio Manado di Winangun silahkan bisa berkunjung, bisa berkonsultasi, nanti kami akan sampaikan apa-apa yang mungkin masih kurang jelas ya, sehingga nanti fungsi dari kami di daerah untuk membantu menyebarkan terkait dengan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berharap putra-putri terbaik Sulut bisa mendapat bagian di dalam kompetisi yang dihadirkan melalui kesempatan penerimaan Taruna-Taruni 2026 STMKG. Iya, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di studio RRI Manado ya, mengangkat mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Terima kasih Pak Dr. Sigit Pramono SSI, MSI sebagai Kepala Stasiun Geofisika Manado. Terima kasih Pak dan sukses selalu ya. Terima kasih. Pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, demikian dialog Sulut Bicara untuk hari ini yang mengangkat seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya Ike Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Sulut Bicara menyampaikan terima kasih untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia